Terlepas dari kemajuan pesat yang dialami Cina, Rusia masih diyakini sebagai negara dengan kekuatan udara terbesar kedua setelah Amerika. Tetapi bagaimana perbandingan dari keduanya? Membandingkan dua kekuatan udara tentu bukan hal yang sederhana, akan banyak faktor yang menentukan. Kita akan membandingkan Angkatan Udara Rusia dan Amerika dalam banyak elemen, seperti anggaran, pendidikan pilot, pelatihan tempur, hingga dalam perang yang sebenarnya. Dan tentu saja semua akan berbasis pada data yang ada. Kita lihat dari sisi anggaran. Sejak 2014 hingga sebelum invasi ke Ukraina, total anggaran pertahanan Rusia rata-rata antara 61 hingga 69 miliar dolar Amerika per tahun. Selama rentang waktu yang sama, anggaran tahunan Angkatan Udara Amerika saja rata-rata sekitar 193,7 miliar dolar Amerika. Sedangkan dalam hal jumlah pesawat, sejumlah sumber terbuka menyebutkan Angkatan Udara Amerika mengoperasikan sekitar 5.200 pesawat, sementara Rusia mengoperasikan sekitar 4.200. Berdasarkan angka-angka ini, jika membandingkan dengan cara sederhana, maka anggaran Angkatan Udara Amerika sekitar 2 kali lipat dari seluruh anggaran militer Rusia setiap tahun. Tetapi tentu saja tidak adil membandingkan dengan cara seperti itu, karena tidak memperhitungkan faktor lain seperti purchasing power parity atau paritas daya beli. Gagasan di balik penghitungan paritas daya beli adalah sektor ekonomi. Gambarannya, dengan ekonomi yang lebih lemah, Rusia mungkin memiliki lebih sedikit uang untuk dikucurkan ke pertahanan, tetapi barang dan jasa juga lebih murah. Contoh sederhananya begini, pemerintah Amerika Serikat mungkin harus membayar seorang tukang kayu sebesar 60 dolar Amerika untuk membuat sebuah meja, sementara pemerintah Rusia untuk mendapatkan meja yang sama cukup membayar katakanlah 30 dolar. Singkatnya, negara-negara yang ekonominya lebih lemah dapat mencapai lebih banyak barang dari setiap dolar daripada negara-negara kaya. Ketika kita menyesuaikan anggaran Rusia dengan menggunakan paritas daya beli, maka itu akan lebih adil. Pada tahun 2021, faktor konversi paritas daya beli untuk Rusia adalah 27,3. Ini berarti Rusia ketika membelanjakan 1 dolar Amerika, dia akan mendapatkan hasil atau barang yang sama dengan Amerika yang membelanjakan 27,3 dolar. Dengan mempertimbangkan paritas daya beli, maka rata-rata anggaran pertahanan Rusia sebesar 65 miliar akan meningkat menjadi 193 miliar dolar Amerika. Tetapi angka ini baru setara dengan apa yang diinvestasikan Amerika ke dalam angkatan udaranya saja. Menurut analisa Rand Corporation tahun 2019 tentang militer Rusia, Moskow hanya mengalokasikan sekitar 10,9% dari pengeluaran pertahanan tahunannya untuk angkatan udara. Dengan mempertimbangkan paritas daya beli, maka pengeluaran Rusia versus Amerika untuk angkatan udara bisa dirinci seperti ini. Rusia menghabiskan rata-rata sekitar 21,03 miliar dolar Amerika per tahun untuk angkatan udaranya, sementara USAF menghabiskan rata-rata 193,7 miliar. Meski sudah disesuaikan, bagaimanapun Rusia masih jauh lebih sedikit dalam soal anggaran. Sekarang mari kita menyebarkan dana tersebut ke ukuran masing-masing armada. Dengan sekitar 4.200 pesawat, rata-rata pengeluaran Rusia sekitar 5 juta dolar per pesawat per tahun. Sementara Amerika dengan 5.200 pesawat mengalokasikan sekitar 37,1 juta per pesawat per tahun. Pengeluaran yang lebih tinggi per pesawat akan memberi keunggulan yang signifikan dalam hal biaya pemeliharaan dan juga pelatihan pilot. Tentu saja tidak semua dana ini langsung digunakan untuk pengoperasian pesawat, tetapi perbandingan ini setidaknya memberi kita gambaran tentang skala. Selanjutnya kita lihat dalam hal pelatihan pilot. Jet tempur secanggih apapun tanpa pilot yang mumpuni, dia hanya akan menjadi batu bata terbang. Dan disparitas anggaran antara Rusia dan Amerika mau tidak mau mempengaruhi pelatihan.
Amerika Serikat banyak berinvestasi pada pilotnya, terutama yang bertugas menerbangkan pesawat tempur dan bomber. Sebagai contoh, dari awal hingga akhir, Amerika menghabiskan hampir 11 juta dolar Amerika untuk melatih seorang pilot pesawat tempur F-22 Raptor. Tetapi biaya ini tersebar selama bertahun-tahun dalam perekrutan, pelatihan, dan pemeliharaan. Sejujurnya sulit mencari data berapa yang dianggarkan Rusia untuk mencetak seorang pilot terampil. Pilot Rusia sering berlatih di sekolah penerbangan militer Krasnodar. Ada laporan tahun 2021 yang menyebutkan seorang pilot dinyatakan lulus dan pindah ke unit masing-masing setelah rata-rata 140 jam pelatihan penerbangan pemula. Kemudian ada tambahan 60 atau lebih jam terbang dalam program pelatihan penerbangan lanjutan. Itu artinya total gabungan rata-rata 200 jam di kokpit sebelum siap menuju pertempuran. Pilot pesawat tempur Amerika di sisi lain memulai dengan menghadiri tes penerbangan awal atau ISF di Colorado. Di tempat ini mereka akan mengumpulkan 25 jam penerbangan di pesawat baling-baling seperti Diamond DA-20. Setelah melewati ISF, pilot memulai pelatihan sarjana pilot khusus atau SUPT. Fase ini menggabungkan lebih banyak instruksi di ruang kelas dengan sekitar 90 jam terbang, biasanya dengan pesawat T-6 Texan II. Setelah menyelesaikan SUPT dan setelah mengumpulkan sekitar 115 jam terbang, barulah pilot menetapkan jenis pesawat apa yang akan mereka terbangkan. Selama fase 3, pilot pesawat tempur dan pembom harus mengumpulkan 100 jam lebih di pesawat jet seperti T-38 Talon. Setelah menyelesaikan SUPT, pilot pesawat tempur Amerika telah mengumpulkan rata-rata 215 hingga 250 jam waktu terbang. Ini bahkan belum naik ke kokpit pesawat tempur mereka. Pilot yang lulus ini kemudian melanjutkan ke kursus pengantar dasar-dasar pesawat tempur atau IFF. Mereka akan menghabiskan 20 jam atau lebih sebelum melanjutkan lagi ke unit pelatihan di pesawat yang ditugaskan. Selama 6 bulan hingga 1 tahun mereka akan berlatih sebelum ditempatkan di skuadron. Akibatnya, pilot pesawat tempur Angkatan Udara Amerika akan mencapai unit pertama mereka dengan pengalaman kokpit rata-rata 2 kali lipat dari pilot Rusia. Hal ketiga yang harus diperbandingkan adalah pelatihan tempur udara. Mampu memanfaatkan kemampuan pesawat secara efektif dalam pertarungan jelas tidak bisa dicapai dengan sekedar menorehkan jam terbang. Pelatihan tempur menjadi faktor kunci. Amerika banyak belajar dalam pertempuran udara di Vietnam. Pilot pesawat tempur Amerika awalnya harus berjuang keras karena berbagai alasan. Salah satu yang paling terasa adalah pelatihan pertempuran udara. Untuk pilot F-4 Phantom misalnya, mereka berlatih melawan sesama F-4. Terlepas dari kenyataan bahwa MiG yang akan mereka lawan di Vietnam, pesawat yang jauh lebih lambat, lebih gesit dan dengan senjata serta taktik yang sangat berbeda. Pada tahun 1969, Angkatan Laut Amerika menyadari kesalahan ini dan kemudian mendirikan program instruktur taktik tempur Angkatan Laut yang kini dikenal sebagai Top Gun. Pada tahun 1975, Angkatan Udara Amerika meluncurkan pelatihan pertempuran udara yang dikenal sebagai Red Flag, latihan pertempuran udara yang diyakini paling realistis di dunia. Ini adalah latihan besar-besaran yang memaksa berbagai pesawat untuk berkoordinasi satu sama lain. Kedua lingkungan pelatihan ini telah membantu membentuk kemampuan pilot Amerika. Tetapi melakukan hal itu tidaklah murah. Menurut beberapa laporan, setiap Red Flag menelan biaya 20 hingga 60 juta dolar Amerika. Padahal dalam 1 tahun diadakan 3 kali pelatihan ini. Bagaimana dengan Rusia? Guy Plofsky, seorang analis pertahanan yang berspesialisasi dalam urusan militer Rusia pada tahun 2021 mengatakan, pilot pesawat tempur Rusia berlatih dalam berbagai simulasi skenario pertempuran, tetapi jarang berkoordinasi dengan aset militer lainnya, dan juga jarang benar-benar melakukan latihan senjata gabungan dalam skala besar. Latihan Angkatan Udara Rusia yang lebih besar dapat mencakup 2 atau lebih jenis pesawat yang berbeda. Mereka termasuk platform pendukung seperti pesawat peringatan dini dan kontrol udara serta tanker. Ini memberi awak kesempatan untuk berlatih pengisian bahan bakar di udara dan berlatih dengan melawan platform lain. Penting untuk dicatat dari pernyataan Plofsky adalah bahwa Rusia hanya kadang-kadang melakukan latihan pasukan gabungan. Kekurangan pelatihan ini terbukti menciptakan masalah bagi Rusia dalam konflik berskala besar seperti Ukraina.
Rusia menginvasi Ukraina lebih dari 13 bulan lalu, dan meskipun mereka memiliki keunggulan teknologi dan numerik yang sangat besar di langit, wilayah udara Ukraina tetap tidak bisa didominasi. Padahal Ukraina memiliki angkatan udara yang jauh lebih kecil dan kurang modern. Sistem pertahanan udara mereka juga lebih tua, tetapi Ukraina berhasil menjatuhkan banyak pesawat musuh. Kurangnya pelatihan disebut menjadi masalah paling jelas. Ini terlihat dengan seringnya Rusia menembak jatuh pesawatnya sendiri. Menjalankan pertempuran di mana pesawat dan sistem pertahanan udara terlibat secara bersamaan di lingkungan yang kompleks tanpa insiden friendly fire itu sulit. Ini membutuhkan kerjasama antar unit yang erat serta komunikasi yang sangat baik. Semua hanya bisa dibentuk melalui pelatihan reguler. Memang sulit untuk memastikan tentang insiden salah tembak Rusia di Ukraina, tetapi analis independen melukiskan gambaran yang suram. Seorang komandan yang didukung Rusia, Alexander Kadakovsky, mengklaim 60% kekalahan pertempuran udara antara Mei hingga November 2022 berasal dari salah tembak oleh teman sendiri. Royal United Service Institute atau RUSI juga menyebut salah tembak oleh teman sendiri telah menjadi masalah yang meluas bagi pasukan Rusia selama invasi ke Ukraina. Ini telah terjadi di semua sistem. Pertahanan udara Rusia secara teratur menyerang pesawat mereka sendiri. Salah satu profil tertinggi dari insiden ini terjadi pada Juli 2022. Saat itu video muncul tentang sistem pertahanan udara Rusia yang menembak jatuh apa yang diyakini sebagai pesawat Ukraina. Tetapi kemudian diketahui sebenarnya yang ditembak jatuh adalah salah satu dari hanya sekitar 10 Su-34M. Su-34M merupakan salah satu jet paling mumpuni di gudang senjata Rusia. Pesawat seharga $50 juta Amerika itu ditembak jatuh di atas Ukraina hanya beberapa hari setelah pasukan Rusia menerima pengirimannya. Dan seperti yang dijelaskan Rusia, kesalahan semacam ini dapat langsung dikaitkan dengan kurangnya pelatihan yang realistis. Tetapi penting untuk dicatat, tidak ada negara dengan angkatan udara yang kebal terhadap kesalahan tembak. Amerika Serikat tidak terkecuali. Pada tahun 2003 misalnya, sistem pertahanan udara Patriot Amerika bertanggung jawab atas jatuhnya 2 pesawat sahabat, satu milik Amerika dan satu milik Inggris. Pada bulan September 1987, F-14 Tomcat Angkatan Laut Amerika juga menembak jatuh jet RF-4C Angkatan Udara Amerika di atas Laut Mediterania. Tetapi peristiwa ini tidak seburuk yang dialami Rusia di Ukraina. Sekarang mari bandingkan bagaimana kampanye udara Amerika di Perang Teluk dan Rusia di Ukraina. Kampanye udara Perang Teluk meskipun terjadi lebih dari 3 dekade lalu menawarkan klinik menarik. Sekitar 2.780 pesawat sayap tetap koalisi menerbangkan lebih dari 116.000 sorti tempur di Irak. Itu hanya dalam rentang waktu 37 hari. Ini berarti sekitar 3.135 sorti tempur per harinya. Selain itu juga ada 1.000 lebih pesawat Irak yang dilaporkan terbang di wilayah yang sama. Belum lagi sistem pertahanan udara yang tak terhitung jumlahnya dari semua negara juga ikut bermain. Gabungan pasukan koalisi dan Irak ada lebih dari 4.000 aset sayap tetap, ditambah helikopter yang lebih banyak lagi. Mereka beroperasi dalam ruang kurang dari 170.000 mil persegi wilayah Irak. Selama rentang 37 hari itu, koalisi kehilangan 52 pesawat sayap tetap, dengan satu kalah dalam pertempuran udara ke udara. Meskipun Perang Teluk melihat insiden friendly fire yang melibatkan pesawat yang menembaki pasukan darat, tidak ada satupun pesawat yang hilang karena ditembak teman sendiri. Memang ada satu pilot A-6E Angkatan Laut Amerika yang dilaporkan ditembak oleh pesawat teman, tetapi meleset. Sekarang bandingkan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Jumlah pesawat yang beroperasi jauh lebih sedikit, sementara wilayahnya lebih luas, yakni sekitar 233.000 mil persegi. Sulit untuk memastikan berapa banyak pesawat tempur Rusia yang telah berkomitmen untuk berperang, terutama karena banyak yang tidak benar-benar melintasi perbatasan Ukraina. Mereka memilih meluncurkan rudal jelajah jarak jauh dari wilayah sendiri. Tetapi menurut media yang dikendalikan negara Rusia, negara itu menerbangkan sekitar 34.000 serangan mendadak dari awal perang hingga pertengahan Oktober 2022. Ini berarti sekitar 150 serangan mendadak per hari. Dan jika Irak mengoperasikan lebih dari 1.000 pesawat sayap tetap pada tahun 1991, Angkatan Udara Ukraina memulai perang hanya dengan 125 aset ini.
Sederhananya, kampanye udara Perang Teluk menciptakan penjajaran yang memberatkan jika dibandingkan dengan kampanye udara Rusia di Ukraina. Pesawat Rusia menerbangkan sekitar 5% sorti dibandingkan Amerika dan koalisinya di Irak, sementara area operasi 37% lebih besar. Angkatan udara Ukraina juga hanya 11% dari ukuran Irak pada tahun 1991. Koalisi kehilangan total 52 pesawat sayap tetap dalam pertempuran, dan tidak ada yang jatuh karena ditembak teman sendiri. Rusia di bagian lain telah kehilangan 352 pesawat sayap tetap yang dikonfirmasi secara visual. Para blogger Rusia menyoroti presentasi cukup besar dari kesalahan tembak. Analis Pro-Kremlin Raybar menyebut tingkat interaksi antar cabang yang tidak memadai bersama dengan sistem identifikasi yang tidak beroperasi telah menyebabkan sejumlah kesalahan tembak. Mereka termasuk Su-34, Su-35S, dan Su-30M. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fredjena.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.